Cerita dimulai dengan sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh seorang sniper bernama Cobb. Malam itu, Cobb mendapat misi untuk membunuh seseorang yang juga pembunuh bayaran, seorang wanita bernama Anais. Belum jelas alasannya, tapi klien mereka, Burke, ingin Cobb membawa mayat Anais langsung kepadanya. King still inside. He sure is. Di sebuah kafe, Anais sedang bertemu dengan King, mantan direktur Departemen Keuangan AS yang sekarang jadi detektif swasta. King menunjukkan foto sebuah keluarga, Gino si ayah, Edith si ibu, dan Alberto si anak. Menurut ayah Edith yang juga klien King, keluarga ini hilang 8 tahun lalu setelah kabur dari El Salvador sebagai imigran gelap. King ingin Anais membantu mencarinya. I don't kill children. Yeah, no. They disappeared. I was hired to find them. Awalnya Anais menolak. Dia bilang itu bukan urusannya, karena dia pembunuh bayaran, bukan pencari orang hilang. Tapi King yakin, hanya Anais yang bisa melakukannya. King juga sempat bertanya tentang sebuah penyakit langka bernama sindrom Savant. Apakah Anais pernah dengar? Okay, they're gonna come after me. When they do, get out of here. Belum sempat dijawab, anak buah Cobb tiba-tiba menyerbu kafe. Anais tetap tenang menunggu mereka, sementara King kabur ke toilet. Dia sempat menulis sesuatu di lengannya, entah apa, seolah tahu dirinya akan mati. Tak lama, King berhasil lolos dari 2 orang penyerang, tapi saat keluar dari toilet, Anais sudah menghilang. Di luar, Cobb yang menunggu dari seberang jalan membidik Anais dengan senapannya. Sayangnya tembakannya gagal karena terhalang mobil, dan Anais berhasil kabur. Gagal membunuh Anais, Cobb lalu menargetkan King. I have the LAPD on the phone for you. Okay. Beberapa waktu kemudian, muncul Medina, wakil direktur Departemen Keuangan bidang kriminal yang menggantikan King setelah pensiun. Dia mendapat kabar dari rumah sakit bahwa King tewas terbunuh. Polisi bilang, mereka belum tahu siapa pelakunya karena CCTV di tempat kejadian sangat sedikit. Raymond King. He was Deputy Director FinCEN. Medina juga heran, polisi tahu nomor pribadinya. Ternyata, nomor itu ada di daftar darurat ponsel milik King. Satu-satunya petunjuk hanyalah tulisan di lengan King. Temukan sang akuntan. Medina tahu siapa yang dimaksud, Christian Wolff, alias sang akuntan, pembunuh bayaran dan akuntan forensik yang jadi buronan paling dicari. Hanya King yang tahu keberadaannya. Medina lalu pergi ke rumah King mencari petunjuk. Dia menemukan sebuah kotak berisi berkas penyelidikan, juga kartu nama panti asuhan Harbor dan nama Christian Wolff. What did you do with this stuff? Oh, we didn't throw it away. Dari situ, Medina tahu kalau Christian adalah donatur panti itu. Ia pun menelepon panti. Is there a Christian Wolff on staff? I'm sorry, ma'am, no. Okay. Yeah, I'm aware of that. Tanpa sadar percakapannya disadap oleh Justin, operator panti yang selalu siaga. Sedikit penjelasan, Justin ini adalah asisten pribadi Christian Wolff. Dia yang membantu Christian dalam memecahkan kasus-kasus besar. Saat mendengar kabar King sudah meninggal, Justin kaget dan tidak percaya. I need his help. Ray King has been murdered. Medina menutup telepon dan meninggalkan pesan. Kalau sang akuntan mendengar ini, tolong temui dia untuk bantu menyelidiki kematian King. Beberapa waktu kemudian, Medina menemukan foto keluarga Edith terselip di berkas King. Ia menempelkannya di dinding ruang kerjanya sebagai awal penyelidikan. Langkah pertama, Medina pergi ke lokasi parkiran yang ada di salah satu foto penyelidikan. Saat mencocokkan foto itu, tiba-tiba muncul seseorang dari belakang, Christian Wolff alias sang akuntan. I coughed loudly twice. No, please don't do that. Meski buronan, Chris datang untuk membantu Medina karena ini menyangkut sahabatnya, King.
Christian adalah pembunuh bayaran sekaligus akuntan forensik yang sering membantu mafia menyelesaikan masalah keuangan. You're Christian Wolf. You're Mary Beth Medina. Namun di sisi lain, dia juga sering membantu FBI lewat King dalam kasus-kasus besar seperti penggelapan uang dan korupsi. Jadi meski buronan, dia masih punya sisi baik. Do you like puzzles, Mr. Wolf? Sementara itu, di tempat lain, ada Brooke, seorang bos kartel yang menyamarkan bisnis gelapnya dengan usaha jual ikan di dermaga. Padahal aslinya, dia adalah dalang perdagangan wanita dan anak-anak imigran gelap. Saat tahu Cobb gagal membunuh Anais, Brooke marah besar. Ternyata, dia punya masa lalu kelam dengan Anais. Beberapa tahun lalu, Brooke mengadakan pertemuan dengan 3 bos kartel di dermaga. Tapi tanpa diduga, Anais datang sendirian dan membantai mereka semua, hanya Brooke yang selamat. Sejak saat itu, Brooke hidup dalam ketakutan. Dia takut Anais akan mengenalinya dan membunuhnya suatu hari nanti. Makanya, dia berniat menghabisi Anais duluan sebelum itu terjadi. Untuk menutupi jejak, Brooke menyuruh Cobb berangkat ke Texas dan membunuh seseorang, Emiliano, ayah Edith yang juga klien King. Ia ingin menghapus semua yang bisa mengarah ke penyelidikan King. You fly to Fort Worth tonight. Sementara itu, Chris dan Medina tiba di rumah King dan menempelkan ulang semua berkas penyelidikan di dinding. Dari banyaknya foto, mereka menemukan satu foto keluarga yang sama dengan yang ada di TKP. Keluarga Edith, lengkap dengan anak kecil di dalamnya. Why are you helping me? Because you're asking. Medina berusaha mencari hubungan dari semua data itu, sementara Chris hanya duduk santai. Keesokan harinya, saat Medina ketiduran, Chris sudah merangkai ulang semua berkas dan menemukan kaitannya. Nothing's where it was. Dia menjelaskan kalau Gino, ayah Edith, adalah anggota geng Barrio 18, musuh bebuyutan geng MS-13. Karena perang antar geng, Gino kabur ke Amerika bersama keluarganya sebagai imigran gelap. Kalau foto itu diambil 8 tahun lalu, saat anaknya berusia 5 tahun, berarti sekarang si anak, Alberto, sudah berumur sekitar 13 tahun. Chris juga menemukan dokumen pajak atas nama Edith Sanchez, karyawan toko pizza dengan status menikah dan punya anak. Edith arrived in Los Angeles and claimed work at Studios Pizza. Dari daftar klien King, hanya satu nama yang cocok, Emiliano, nama Latin seperti keluarga Edith. Chris dan Medina pergi ke toko pizza itu. Pemiliknya bilang tak kenal siapa itu Edith. Chris tidak percaya. Ia membaca laporan pajak toko dan menemukan bukti pencucian uang. Setelah menghajar para penjaga dan memojokkan si bos, akhirnya si bos mengaku, dia memang terlibat dalam penculikan imigran gelap, termasuk Edith. You're laundering money. Si bos tidak tahu lokasi para tahanan, tapi dia memberi petunjuk. Pergilah ke City Center Hotel di pusat kota, temui para wanita penghibur, dan sebut nama Thomas. Dia tahu banyak. We should go. Untuk mempercepat penyelidikan, Chris menelepon adiknya, Braston, yang juga pembunuh bayaran. Sudah lama mereka tidak berkomunikasi. Braston sempat kecewa karena kakaknya tak pernah kabar. Tapi setelah tahu King sudah mati, ia langsung berangkat dari Jerman setelah menyelesaikan misinya di sana. Alright. The last time that I did help you, it nearly cost me my career. Are you aware of that? Malam harinya, Chris dan Medina tiba di hotel itu menunggu Braston. Begitu adiknya datang, mereka berencana menyamar sebagai pelanggan. Medina menunggu di luar, sementara Chris dan Braston masuk menemui pemilik hotel untuk memesan 3 wanita penghibur. Setelah ketiganya masuk kamar, Braston memberikan uang sesuai kesepakatan. Make yourself at home. Hello. Tapi bukannya untuk hal aneh. Ia langsung bilang kalau mereka sedang mencari seseorang bernama Thomas. 2 wanita langsung kabur karena takut, tapi 1 orang tetap tinggal.
dia butuh uang. Ia lalu menelepon Thomas dan berpura-pura sedang ada masalah dengan pelanggan. They won't let us leave. And room 235. Thank you. Sambil menunggu Thomas datang, Medina menelpon FBI untuk menanyakan keberadaan ayah Edith. FBI bilang, mereka sudah mengunjungi rumahnya pagi tadi, tapi Emiliano ditemukan sudah tewas. Mereka juga menjelaskan, Emiliano pernah melapor tentang keluarganya yang hilang beberapa tahun lalu. Dari laporan di lapangan, para kartel biasa menculik imigran gelap untuk dimintai tebusan. Kalau tak dibayar, perempuan dan anak-anak dijual, sedangkan pria dewasa dibunuh. Gino, suami Edith, juga jadi korban. Gina Sanchez. Namun anak mereka, Alberto, masih hidup dan ditahan di tempat rahasia bersama tahanan lainnya. Sedangkan keberadaan Edith belum diketahui. Tak lama, Thomas datang ke kamar hotel. Begitu tahu dia diinterogasi, Thomas malah berusaha kabur. Akhirnya Chris dan Braston berhasil menangkapnya dan memasukkannya ke bagasi mobil. Masalahnya, jalan keluar penuh polisi patroli. Chris langsung menelepon Justin, meminta bantuan untuk meretas lampu lalu lintas dan membuat laporan palsu tentang kecelakaan di tempat lain. Rencana berhasil, dan mereka lolos. Eat something? Or? Taco Bell. Sekadar tambahan, kini Justin tidak bekerja sendirian. Dia sudah merekrut beberapa anak jenius dari panti asuhan, anak-anak berkebutuhan khusus, yang ia latih untuk jadi tim komputer super hebat. Dengan bantuan Christian, mereka punya markas seperti Pentagon Mini, lengkap dengan sistem komputer canggih untuk membantu Chris kapanpun dibutuhkan. Let's prepare to examine security cameras. Setelah semalaman tanpa hasil, Medina akhirnya mendapat rekaman CCTV dari kafe tempat King terbunuh. Sayangnya, wajah pelaku tak terlihat jelas. Chris alias The Accountant pun meminta bantuan Justin dan anak-anak jenius di panti asuhan untuk meretas kamera dari sudut lain. I'm sure the kids at Harbor are bright, but we are wasting time. Oh, look. Here are the other camera for Deputy Director Medina. Dari hasil analisis, mereka menemukan seorang wanita keluar dari kafe dengan tenang, dan ternyata, dia adalah Anais. Zoom in on the front door. Reverse. That is our person of interest. Who are these kids? My people. Let's not let Pam get comfortable. This isn't right. Get into her photo library. Explain to the normie we need to finish what we started. Here's her selfie. Setelah dicocokkan, Anais diketahui terlibat dalam banyak kasus pembunuhan di berbagai negara, namun tak tercatat di data Interpol manapun. Dialah orang terakhir yang bertemu King sebelum mati. But she doesn't want to be found, like she was the last person to speak to Ray. Sementara itu, Medina mencoba menekan Thomas, salah satu kaki tangan kartel, untuk membuka identitas bosnya. Melihat foto keluarga Edith, Thomas langsung kaget dan mengaku mengenal wajah itu. Katanya, Edith adalah salah satu korban perdagangan manusia yang dulu mereka culik dan pekerjakan di toko pizza. Namun 5 tahun lalu, Edith mengalami kecelakaan dan koma lama di sebuah rumah sakit. Medina segera pergi ke rumah sakit itu dan mendapati fakta mengejutkan. Pasien tak dikenal dengan kode 636 yang dirawat di sana adalah Edith. Ia selamat dari kecelakaan, tapi mengalami cedera otak berat dan terkena sindrom Savant, yang membuatnya kehilangan ingatan. 5 years ago, Jane Doe 636. Karena efek sindrom itu, otak Edith berkembang di sisi lain, menjadikannya lebih fokus, cepat, dan agresif. Lambat laun, dia berubah menjadi sosok baru, Anais, pembunuh bayaran yang kejam tanpa menyadari siapa dirinya dulu. An extensive face freeze as a result of an auto accident. In and out of consciousness when she arrived, head, and wakes to discover he can learn. A nearly total loss of memory. Abilities that at least theoretically we all possess. And Jane's talent was chess.
Not exactly. He disappeared. Any memory of her life before the accident, family? Yeah, I asked her that exact question multiple times. Tanpa disadari Medina, Justin juga menemukan data medis Edith dan memberitahu Chris bahwa Anais sebenarnya adalah Edith. Ia juga menemukan lokasi anaknya, Alberto, yang masih hidup dan berada di Juarez, Texas. Okay, Chris. Understood. Malam itu, Chris menemukan pesan dari ponsel Braston, ada kontrak baru untuk membunuh Medina. Namun pembunuh yang ditugaskan kali ini bukan siapa-siapa, melainkan Anais sendiri. Chris langsung bergegas ke rumah Medina untuk menyelamatkannya. Saat Anais menyusup ke rumah Medina dan hendak menikamnya, pandangannya tiba-tiba tertuju pada foto keluarga Edith di dinding. Saat itulah ingatannya kembali, tentang suaminya Gino yang dibunuh kartel, tentang anaknya Alberto yang diculik, dan tentang dirinya yang dipaksa bekerja lalu mengalami kecelakaan. Ia pun menyadari, semua ini adalah permainan Brooke, bos kartel yang memanipulasinya selama ini. Chris datang tepat waktu dan menemukan Medina terluka parah. Ia tidak menyerang Anais, malah memberitahunya bahwa Alberto masih hidup di Juarez. Anais pun pergi tanpa melawan, berniat menyelamatkan anaknya sendiri. Sementara itu, Brooke yang panik memerintahkan Cobb membunuh semua tahanan agar tidak ada saksi. No trace. Think you can handle that? Namun Chris, Braston, dan Justin sudah bergerak lebih dulu. Justin meretas sistem militer dan menggunakan drone tempur untuk menemukan lokasi para tahanan. Sesampainya di sana, terjadi baku tembak besar. Rapido! Hey! Rapido! Mobil Chris terbalik, Braston tertembak, dan Cobb mencoba kabur sambil membawa para tahanan, termasuk Alberto. Dengan sisa tenaga, Braston menembak Cobb dari jauh dan membunuhnya. Semua tahanan akhirnya selamat. Listen to me! Burke is Let's go, yeah. Beberapa waktu kemudian, Justin mengancam atasan Brooke untuk membatalkan kontrak pembunuhan terhadap Medina dan memberinya alamat persembunyian Brooke. 7 years in the prison known as the Black Dolphin. What can I do for you? Tak lama, Anais muncul di sana. Meskipun tidak diperlihatkan, kita tahu Brooke akhirnya mendapat balasan setimpal. Di akhir cerita, Medina selamat, dan FBI menangkap semua orang yang terlibat. Anais memilih pergi dan meninggalkan masa lalunya. Ia menitipkan Alberto pada Justin dan anak-anak panti, agar bisa tumbuh dengan tenang. Tamat, ending yang memuaskan dan penuh makna. Pesan film ini sederhana. Persaudaraan bukan diukur dari seberapa sering kita bersama, tapi seberapa kuat kita saling mendukung, bahkan dari jauh. Saudara sejati bukan yang selalu tertawa bersama, tapi yang tetap ada saat salah satu hampir jatuh.